Bismillah, ini adalah salah satu dari TWS earphone baru Soundpeats di kelas terjangkau, namun sudah punya ANC dan cukup lengkap fiturnya. Soundpeats C30 ini kelasnya di atas Soundpeats Q3 Pro dan di harga 300 ribuan rasanya meramaikan persaingan TWS di level tersebut sehingga menambah pilihan buat kita yang lagi cari TWS baru. Cuma kan makin banyak pilihan makin pusing juga tuh menentukan mana yang paling cocok. Bener nggak? Nah biar nggak pusing, simak terus video ini makanya. Kita mulai dengan ngabsen spek teknisnya dulu. Dia sudah pakai Bluetooth terbaru versi 6.0 dengan kodek SBC dan ESC plus high-res kodek wireless LDAC juga. Catatan kalau kamu nyalain LDAC-nya, maka fitur dual device connection dan gaming mode itu tidak bisa menyala. Kemudian dia pakai driver berukuran 12 mm dengan minus 52 desibel ANC dan beberapa mode ya buat ANC-nya ini termasuk yang adaptif juga. Transparency mode ada juga dengan 6 mikrofon buat ENC pas perekaman audio dan IP ratingnya dia ada di IP54 ya untuk waterproofnya. Baterai per buds 40 mAh dengan charging case berisi baterai 500 mAh, support dual device connection tadi sudah saya sebut, dan juga support aplikasi Soundpeats yang lengkap banget. Di sini kita bisa toggle ambience mode-nya, kemudian atur gesture atau touch control juga lengkap banget, bisa ubah equalizer, manajemen dual device connection dari sini juga bisa, ubah bahasa dari indikator suara di telinga bisa juga, dan bisa toggle LDAC mode-nya tadi, touch control-nya bisa dimatiin, nyalain atau matiin gaming mode juga bisa, serta toggle movie mode-nya. Satu yang nggak biasa adalah adanya drainage mode, yaitu untuk mendorong air keluar dari nozzle-nya. Pakai suara ya. Lalu ada fit test juga, kemudian find earbuds, dan bisa buat upgrade firmware-nya. Lengkap banget kan buat ukuran TWS di kepala 300 ribuan. Untuk tampangnya, menurut saya ini seperti mutiara di dalam kerang. Si cangkang alias case-nya ini biasa banget, terkesan ekonomis malah dengan tekstur kulit jeruk yang terlihat banget kalau ini berbahan plastik ya, bukan fox leather atau nggak rubberized gitu ya. Nah, kesan plastik ini makin mencuat saat dipegang, terlebih saat saya menimang bobotnya. Tapi tenang, ini sudah pernah jatuh saat syuting dan aman ya pemirsa, nggak pecah meski isinya pada keluar semua. Nah, begitu case ini dibuka, langsung terlihat buds-nya yang menonjol dan nampak elegan dengan detail-detail yang dikerjakan dengan sangat baik. Andai saja warna putihnya sudah tersedia di Indonesia, ini bakal lebih wah deh. Tapi penonton setuju kan kalau penampakan earbuds-nya ini cakep banget. Nah, apakah kualitas yang dihasilkannya juga cakep? Jadi langsung saya tes ya, dan hasilnya di base shaker test ini aman dari rattle maupun burst, sedikit shaky memang tapi tetap bulat, jadi powernya besar nih. Dan hasil pengujian menunjukkan kalau drivernya berkualitas karena suaranya masih terkontrol dengan baik. Lalu virtualisasi 8 arah juga terdengar akurat, jadi benar ya arah suaranya. Kemudian jarak juga cukup hadir, nggak ngumpul di tengah, di mana sound stagingnya cukup lega dan rasanya di atas rata-rata di kelasnya. Termasuk di dalam game juga membantu banget buat positioning. Tapi delaynya di PUBG Mobile ini tebel kadang banget. Iya, soalnya bisa 3-5 ekor langkah yang terdengar saat saya stop lari. Dan suara mendarat, ngambil loot, kemudian buka tutup pintu, semuanya sangat telat. Tapi untungnya gaming mode-nya signifikan ya, di mana ekor langkah menurun jadi 2 saja, dan gerakan lain sudah nyaris pas, delay tipis lah paling. Kalau nonton video sih udah aman di mode manual pun, terdengar sinkron ya dengan apa yang dilihat. Nah, mikrofonnya menurut saya ini standar TWS banget, tapi standar yang rata-rata menuju bagus lah ya. Jadi noise bisa sangat diredam, sementara karakter suara agak tajam kayak suara robot, wajar, walau agak sedikit berbayang ya suaranya, terutama saat awal noise dimunculkan dan setelah noise-nya saya stop, shadow ini masih hadir. Namun detail dan gainnya sangat-sangat cukup, kayak gini. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Soundpeats C30 di luar hujan ya. Mudah-mudahan terdengar suaranya biar bisa buat ngetes. Tapi saya akan tambahkan noise segera. Bentar, ini suara yang direkam dengan mikrofon smartphone saya kayak gini buat perbandingan. Oke, balik ke Soundpeats C30 dan sebentar lagi saya akan tambahkan suara noise dengan menyalakan kipas angin di kiri dan video cafe noise di sebelah kanan saya.
Jadi di sini sudah full of noise. Silahkan didengarkan kembali dengan smartphone saya kayak gini noise-nya. Oke, lebih jelas di smartphone ya harusnya noise-nya. Kita kembali ke Soundcore C30. Apakah noise-nya teredam dengan baik? Tolong di komen ya. Pertama, apakah noise-nya teredam dengan sangat baik atau tidak? Yang kedua, suara saya berubah jadi cemprengkah, jadi aneh atau gimana setelah ada noise ini? Kemudian saya akan segera matikan kembali noise-nya dan yes, sudah mati. Perlahan-lahan tetap dengarkan suara saya. Apakah sudah kembali bulat seperti di awal? Jadi boleh di-compare ya. Antara pas ada noise dengan tidak, suaranya berubah atau tidak, dan noise-nya teredam atau tidak. Karena itu jadi indikator segimana bagus mikrofonnya. Dan segini kepake nggak kira-kira buat komunikasi? Komen ya. Lanjut, untuk karakter suara, saya coba dengarkan di kondisi default ya seperti biasa, dan bassnya asli punchy berenergi, nonjok dan bulat banget. Powernya yang gede, siap-siap bikin cepat lelah kuping tua kayak saya. Tapi ini bakal disukai sama mereka yang masih senang suara jedak-jeduk. Kontrolnya bagus kalau nggak melebar, lincah juga bassnya ya, pokoknya nendang banget. Nah, untuk vokal, gaungnya masih ekstra kerasa efek bass yang powerful tadi ya. Sedikit berat dan tebal jadinya karakter vokalnya. Mungkin kalau buat dengerin podcast bisa jadi deep banget tuh suara podcasternya. Tapi overall masih jernih, memang kurang natural tapi jelas tidak cempreng. Termasuk treble juga masih kerasa efek sparklingnya ngencering gitu ya, tapi memang kental banget distorsi bass masuk mengiringi. Iya, ngenceringnya sih kerasa banget enak di telinga, cering-cering-cering tapi tidak yang clear banget jadinya. Sekali lagi, saya nemu TWS yang nonjolin power dan bass yang saya nilai wajar karena memenuhi selera konsumen di kelas harganya. Tapi tidak lebay kok, jadi tidak merusak banget ke sektor mid dan high. Cuma ya jelas tidak balance, dan buat yang seneng suara yang pure, bukan ini yang kamu cari. Ini mah buat mereka yang masih muda, yang senang suara-suara yang mendentum. Bapak-bapak mending cari yang lain. Jadi bagus nggak SQ-nya? Bagus segini, cuma karakternya ngebas. Apakah cocok dengan selera saya? Oh tidak tentu ya. Jadi worth to buy nggak sih ini? Nah ini tergantung, tapi bisa jadi buat kamu yang suka suara bass yang punchy dan powerful, ini malah yang kamu cari banget. Dan kalau mau lebih hidup suaranya, lebih lebar, lebih luas soundstage-nya, nyalakan movie mode-nya ya. Ini lumayan ngefek juga. ANC-nya sendiri cukup dalam, jadi kalau switch dari transparansi ke normal, lalu ke ANC, itu masing-masing terasa signifikan loh perubahannya. Sangat cukup untuk menyamankan telinga dari noise di hiruk-pikuk dunia nyata lah. Tapi masih sesuai harganya, jadi nggak yang mewah-mewah banget. Halo Soundcore R60 INC, Baseus Bass BP1 Pro, Redmi Buds 8 Lite, penantang baru kalian sudah datang nih dari Soundpeats. Semua TWS ANC Kerehore ini menurut saya cukup pantas dipinang jika dibandingkan harganya, dan saya sendiri pun akan bingung harus pilih yang mana. Gini aja deh, buat anak muda, ini bakal sangat recommended karena tidak ada sektor yang gagal, gaming juga masih sangat bisa selama gaming mode-nya dinyalakan, yang mana cukup tap 3 kali di baris kiri. Ini aja udah jadi kelebihan karena nggak semua TWS mau menyediakan pengaturan agar toggle game mode ini dibikin jadi praktis kayak gini. Fitur lainnya juga lengkap buat harganya. Saya rasa Soundpeats sudah banyak menggempur segmen TWS terjangkau dengan fitur yang melimpahkan selama ini juga. Ingat, tahun lalu saya menilai Soundpeats T3 Pro sebagai 100 ribuan yang paling oke, paling banyak fitur gitu ya. Jadi kalau mau check out silakan cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan di video ini. Ulasannya sampai di sini, hatur nuhun dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.